Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala segala nikmatnya, sehingga di siang ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita menyampaikan tentang adab al-akhlak. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah, berkaitan dengan materi yang kita sampaikan al-adabul asyrah, adab yang 10 atau 10 adab. Yang terakhir kita sampaikan adabul ta'am, adab terhadap makanan atau adab makan. Keterangan dari kitab sudah selesai, kita tambahkan untuk murojaah, untuk mengulang kembali ilmu tentang adab di dalam makan ini. Selain yang sudah kita sebutkan adab-adab makan yang di pertemuan sebelumnya, maka selanjutnya tambahan dalam hal ini, yaitu ketika kita makan, maka kita tidak dilarang untuk bicara. Artinya dibolehkan sambil makan, sambil bicara. Tidak harus makan diam, itu tidak. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan tentang hal ini. Ini perlu kita ketahui, kadang-kadang ada peringatan dari orang tua kepada anaknya yang karena tidak mengetahui ilmunya, sehingga mereka ketika anaknya makan bersama keluarga bahkan tidak boleh ngomong, harus diam. Ya, maka ini tidak sesuai. Artinya kalau memang tidak ada yang perlu dibicarakan ya diam, tapi ketika mau bicara sambil kita makan itu dibolehkan. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Bahkan didapati Rasulullah SAW itu sering berbicara atau berbincang, yang dimana ketika makan itu tentunya yang dibicarakan adalah hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang baik. Apakah tentang masalah nikmat di dalam makan itu, atau mungkin permasalahan yang lain, yang penting adalah masalah yang baik. Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi pula dalam kitab Al-Adhkar, ya, beliau juga menulis tentang bab bicara ketika makan, maka itu dibolehkan, bahkan disunahkan ketika dibutuhkan. Kemudian terkait dengan masalah bicara ini pula, ya ikhwah azani wa azakumullah, karena berbicara maka ini maknanya berarti ketika makan tidak sendirian. Jadi ketika makan itu tidak sendirian. Ketika dimungkinkan makan itu yaitu bersama-sama atau bahasanya berjamaah, maka kita disunahkan ketika makan bareng-bareng, ya, maka itu hendaklah kita juga selain bareng juga berbicara di dalamnya. Hal ini dijelaskan terkait dengan bersama-sama dan juga dibolehkan untuk saling bicara saling yang lainnya.
dari Wasi bin Harb, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW mereka mengatakan, pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, inna na'kulu wa la nashba. Wahai Rasulullah SAW, kami makan tapi kami tidak merasa kenyang. Maka Rasul bertanya, fala'allakum taftarikun, mungkin kamu tidak kenyang karena kamu makan sendiri-sendiri. Jadi waktu yang makan bareng tapi makannya sendiri-sendiri, ya tidak bareng. Maka sahabat ini menjawab, qalu na'am, ya memang kami biasanya makan sendiri-sendiri. Namanya sendiri ya nggak ada ngomong dengan yang lain. Maka Rasul memberitahukan, qal fajtami'u ala ta'amikum. Maka beliau mengatakan, hendaklah kalian ijtima bersama-sama, jamaah di dalam makanan kalian. Artinya makan bareng, ya, makan bersama. Wadhkuru smallahi alaihi. Nah, ketika kalian makan bersama itu, maka hendaklah kalian juga menyebut nama Allah Ta'ala. Ini umum. Jadi ketika kita berbicara menyampaikan tentang nikmat Allah, berarti juga zikrullah, niat Allah Ta'ala. Apa yang didapatkan? Yubarik lakum fi. Maka niscaya Allah akan berikan berkah kepada kalian di dalamnya. Ini oleh azani wa. Sehingga ketika kita memungkinkan makan ada temannya, maka hendaklah bersama. Tapi kalau memang tidak, ya sendiri-sendiri, ya sendiri-sendiri. Kemudian ada yang lainnya oleh azani wa. Ketika kita sedang makan, maka tentunya ini yang harus selalu kita ingat. Kadang-kadang kita itu enggak merasa, artinya ketika makan tahu-tahu terucap. Itu ketika kapan? Ketika merasa menu makanan, masakan yang dimakan itu tidak cocok, ya tidak cocok. Maka tentunya kita sudah tahu bagaimanakah adabnya. Kalau memang kita melihat menu makanan itu cocok dan kita suka, ya makanlah. Tapi kalau tidak suka, ya tinggalkan, tidak perlu berkomentar, ya, tidak perlu berkomentar. Artinya jangan mencela makanan. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Karena idashtaha syai'an, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika suka sesuatu akalah, beliau memakannya. Wa in karihahu, kalau beliau tidak suka, taraka, beliau meninggalkannya. Nah, ketika meninggalkannya di sini tentunya disebutkan bahwasanya meninggalkan tanpa komentar, wah makanannya begini, makanannya begitu, tidak enak dan yang lainnya. Maka ini tidak layak diucapkan oleh seorang muslim ketika melihat makanan yang dihadapannya tidak disukai. Ya sudah, kalau tidak suka tinggalkan aja, ya tinggalkan saja. Yang menjadi kasus para jemaah permasalahan itu kadang-kadang di awal merasa berselera karena tampilannya. Tapi begitu makan ternyata rasa tidak sesuai dengan selera. Nah, ini yang jadi masalah kan begitu. Makanya kita harus bertanggung jawab. Kalau terlanjur kita berselera, ini kayaknya enak, mengambil banyak, ternyata rasanya tidak sesuai dengan perkiraan, ya harus tanggung jawab. Makanya ketika kita makan itu jangan banyak-banyak dulu, ya. Jangan banyak terlebih dahulu, meskipun kita mungkin cocok selera kita menunya, ya namanya perut kita ini terbatas, sehingga kita jangan berlebihan di dalam makan. Kemudian yang lainnya oleh adab yang berikutnya yaitu dikala kita makan kemudian ada makanan tersebut yang jatuh, ya ini kita jangan merasa jijik untuk mengambil kembali dan ikutilah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, idza waqa'at
luqmatu ahadikum falyakhudha wal yumit maka nabiha min ada wal yakulha wala yada'ha li syaitan. Yang artinya bahwasanya jika ada satu suapan makanan kalian itu jatuh, ya, ini digambarkan satu suapan jatuh. Tidak mesti saklek satu suapan. Ya kadang-kadang mungkin ada setengahnya atau ada lauknya dan lainnya. Intinya ada yang jatuh. Fal ya'khudha, maka ambillah dan jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa untuk apa? Ya untuk langsung memakannya. Tapi tidaklah kita mengikuti yaitu adab di dalam makan ini. Ketika memang makanan itu panas, ya maka tidaklah ditunggu atau mungkin bagaimanakah dikondisikan agar makanan itu bisa dingin, ya, bisa dingin terlebih dahulu sehingga kita tidak menyalahi adab, yaitu makan dengan kondisi apa? Makanannya itu panas, ya. Ayo ikhwah azani wa Allah. Maka hal ini dijelaskan di dalam beberapa hadis, di antaranya dari hadis Anas bin Malik. Beliau mengatakan kana yatanaffasu fi syarab thalathan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terkait dengan bernafas, ya. Rasulullah SAW yaitu ketika minum maka beliau jika minum beliau bernafas itu meneguknya 3 kali, dalam arti tidak dibejana. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ya pelan-pelan, ya, hendaklah pelan-pelan. Jadi jangan sampai ketika minum itu kemudian bahasanya kita langsung diseruput 1 gelas langsung habis, ya, 1 gelas langsung habis. Maka jangan seperti itu. Tapi hendaklah pelan-pelan, bergantian, 1 tegukan dijauhkan gelasnya, kemudian minum lagi dijauhkan gelasnya. Ya kalau misalkan itu panas, ya didinginkan terlebih dahulu. Didinginkan terlebih dahulu atau dibiarkan terlebih dahulu. Karena ini selain kebiasaan Rasulullah SAW, maka itu juga ada larangan ketika kita bernafas di dalam gelas. Sebutkan di dalam perkataan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau mengatakan naha anin nafhi fisyur. Bahwasanya Rasul melarang untuk meniup di dalam gelas ketika minum. Nah, ini namanya meniup bisa jadi kan minumannya panas. Jadi ketika sebelum diminum ditiup dulu supaya dingin, ya, maka ini larangan untuk meniup di dalam gelas tersebut. Kemudian juga larangan yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau terkait dengan bernafas, naha ayatanaffasa fil ina ayun fakhofi. Rasulullah SAW melarang untuk menghirup udara di dalam gelas ketika minum dan meniup di dalamnya. Jadi ini hubungannya biasanya dengan minum, ya, dengan minum, karena biasanya minuman itu kadang-kadang yang dicari yang panas, apalagi kopi, ya. Kopi lah gak panas bukan kopi katanya kan, sehingga harus dicari yang panas. Ya kalau memang panas ya sudah, antum kalau memang suka kopi dan suka panas, ya jangan ditiup, jangan ditiup. Ya memang itu yang katanya yang nikmatnya di situ, ya nikmatilah. Yang penting jangan ditiup. Bukan berarti kita dilarang untuk meminum ketika panas. Ya kalau memang tidak kuat ya jangan dipaksa, jangan dipaksa. Ayo ikhwah azani wa Allah. Kemudian mungkin tambahan yang terakhir di dalam adab di dalam makan ini, bahwasanya setelah kita itu misalkan makan, maka jangan lupa kalau misalkan kita makan itu dan kebetulan makanan itu diberi oleh orang lain, maka hendaklah kita mendoakan orang lain tersebut, ya. Terutama misalkan nanti di waktu Ramadan kemudian ada yang memberi iftar, maka doakan mereka, ya. Gimana doanya? Disebutkan, diajarkan dalam salah satu doanya, Allahumma at'im man at'amani waski man asqani. Ya Allah, berilah makanan orang yang beri makan kepadaku, dan berilah minum kepada orang yang beri minum kepadaku.
ini adalah doa kebaikan. Sehingga ketika kita diberi makanan oleh seseorang, selain kita mengucapkan jazakallahu khair, terima kasih, syukron, maka juga doakan Allahumma at'imman at'amani wasqiman asqani. Nah, ini ketika kita berdoa tentunya ketika di hadapan juga tidak apa-apa, atau ketika kita tidak tahu siapa yang memberi, maka kita doakan orang yang memberikan makanan di situ. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Itulah sedikit tambahan yang terkait dengan adab di dalam makanan atau di dalam hal makan. Ya, semoga dengan sedikit tambahan ini kita lebih melihat sunnahnya Rasul daripada kita itu hanya sekedar makan atau minum. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimanakah kita melakukan satu amalan, meskipun kecil, meskipun sedikit, tapi kalau kita tahu ilmunya itu sunnah, itu pahalanya besar. Ya, daripada kita itu kemudian katakanlah mengerjakan sesuatu yang itu sudah rutin, makan minum, tidak tahu ilmunya, pokoknya kenyang, ya nanti malah tidak mendapat tambahan, yaitu niat yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk senantiasa memperhatikan tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW, termasuk sunnah-sunnah yang dianggap kecil padahal besar, yaitu sunnah, diantaranya sunnah di dalam adab makan ini. Dan semoga kita dimudahkan untuk bisa senantiasa istiqomah menjalankan segala sunnah yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.